Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudah siap belajar tematik ya? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Istidadan, doaan. Kita sudah sampai pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Kemarin kita kan sudah belajar tentang menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang kita akan mencari informasi penting dari teks. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau disingkat yaitu adik Simba. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Nah, ini contohnya. Mari kita temukan informasi penting dari teks berikut. Teksnya di buku paketmu ya, tentang Dayu dan ikan hias. Dari teks itu nanti kamu baca. Setelah dibaca, kita buat mind map. Mind mapnya berarti menggunakan kalimat tanya adik Simba. Contohnya adalah menggunakan kata apa. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, yang dipelihara adalah ikan mas koki dan seterusnya. Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Wah, suasananya pada gambar di samping tampak segar ya, karena di sana banyak pohon hijau-hijau, banyak hewan. Nah, karena banyak tumbuhan berarti banyak oksigen ya. Jadi tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, sekarang kita akan membahas sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan itu pertama ada cacing tanah. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit. Kemudian serangga bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insang. Amfibi atau katak saat berudu bernapas dengan insang. Saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Kemudian mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, pertama adalah cacing tanah. Perhatikan ya gambar cacingnya. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus karena cacing itu bernapasnya melalui permukaan kulit, sehingga kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, itu perhatikan gambarnya. O2 itu oksigen masuk dari kulit, kemudian masuk ke kapiler-kapiler di dalam kulit. Kemudian kulit cacing itu menyebarkan ke seluruhnya. Selanjutnya adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, trakea adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma. Itu stigma ya, yang berwarna merah itu. Kemudian diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang.
Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, perhatikan mulut ikannya. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Nah, dari mulut ikan, kemudian tanda panah merah itu ya. Mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Kemudian terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya adalah amfibi, katak. Perhatikan gambarnya, warna hijau itu kecebong ya. Kemudian kalau sudah dewasa jadi katak. Amfibi memiliki 2 tahap hidup, di air dan di darat. Di air pada saat berudu, bernapas dengan menggunakan insang. Tuh. Kemudian di darat bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit uang selalu lembab, basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah reptilia. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah burung. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Nah, perhatikan gambarnya ya. Yang kiri itu kantong udara terisi, maka dia agak membesar. Nah, dia bisa digunakan ketika burung itu terbang. Dia menggunakan kantong udara atau pundi-pundi yang disimpan ya. Kemudian kalau yang kanannya itu berarti kantong udara kosong, paru-paru tidak terisi karena kempes ya, kelihatan kecil. Jadi dia adalah kosong, tidak diisi oleh udara. Terakhir adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru oksigen, masuk melalui lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Jadi hewan mamalia itu tidak hanya di darat ya, di laut atau di air itu juga ada. Contohnya di sini adalah lumba-lumba dan ikan paus. Dia termasuk dalam binatang mamalia. Nah, cara bernafasnya adalah dengan memunculkan diri ke permukaan air. Nah, sekian dulu ya dari Ustadzah. Semoga kalian jadi paham dan mengerti. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.